Nama saya Poppy Novianti Lestari. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai e-filing. E-filing adalah sistem pelaporan pajak tahunan atau disebut juga SPT tahunan yang dilakukan secara online. Jika sebelumnya wajib pajak setiap tahun melapor ke KPP dan mengisi formulir isian SPT tahunan, dengan sistem e-filing ini, wajib pajak bisa melakukannya secara online tanpa perlu datang ke KPP lagi. Hanya saja wajib pajak mesti memiliki e-fin agar bisa melakukan e-filing. Lalu, apa itu e-fin? e-fin merupakan Electronic Filing Identification Number, adalah nomor identitas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik atau e-filing pajak. e-fin digunakan sebagai salah satu alat autentikasi agar setiap transaksi elektronik atau e-filing SPT dapat dienkripsi sehingga terjamin kerahasiaannya. Kenapa sih harus punya e-fin? Adakah manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak? Tentu. Dengan e-fin, wajib pajak bisa mengakses sistem pajak online dan melaporkan SPT tahunan tanpa perlu antre di KPP. e-fin menjamin kerahasiaan data yang Anda masukkan ke sistem pajak online. Dengan melaporkan pajak secara online, data sudah terekam di sistem pajak. Nantinya, untuk laporan pajak tahun berikutnya, tidak perlu mengulang isian dari awal lagi dan tentunya tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Guna mencegah penyebaran virus COVID-19, sejak tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan pelayanan yang dilakukan tanpa tatap muka, termasuk layanan pembuatan e-fin secara online. Lalu, bagaimana caranya mendapatkan e-fin secara online tersebut? Cara mendapatkan e-fin pajak pun sangat mudah dan bisa langsung digunakan dalam waktu tidak lebih dari 1 hari. e-fin bisa dimanfaatkan wajib pajak pribadi dan badan usaha. Permohonan e-fin secara online dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, permohonan dilakukan melalui email dengan mengirimkan seluruh berkas permohonan dalam bentuk file PDF atau foto ke alamat email KPP terdaftar. Untuk menemukan email KPP tempat wajib pajak terdaftar, silakan kunjungi website pajak.go.id/unit-kerja. Adapun berkas yang perlu dikirimkan berupa formulir permohonan aktivasi e-fin yang dapat diunduh pada laman pajak.go.id, KTP dan NPWP pemohon, serta swafoto pemohon dengan memegang KTP dan NPWP-nya. Sedangkan untuk badan usaha dilengkapi dengan akta pendirian dan atau perubahan terakhir serta NPWP badan usahanya. Permohonan e-fin online yang kedua dapat dilakukan pada laman e-fin.pajak.go.id. Dengan catatan, data kependudukan Anda telah sesuai dan verifikasi data pendaftaran telah selesai dilakukan petugas KPP. Pengisian formulir e-fin harus lengkap dan jelas. Untuk wajib pajak orang pribadi, hanya mengisi pada bagian A, identitas wajib pajak, bagian D, telepon dan alamat email, serta tanda tangan wajib pajak. Permohonan e-fin untuk orang pribadi tidak dapat diwakilkan, jadi harus yang bersangkutan yang melakukan pengisian atas formulir tersebut. Untuk wajib pajak badan usaha dan bendahara, mengisi bagian A, identitas wajib pajak badannya, bagian B, identitas wakil wajib pajak atau pejabat yang ditunjuk sebagai bendahara, bagian D, telepon dan alamat email, serta ditandatangani oleh wakil wajib pajak atau pejabat yang mengajukan permohonan. Dalam hal seluruh pengurus badan sedang berhalangan, permohonan e-fin dapat dilakukan dengan membuat surat kuasa khusus wajib pajak yang identitas kuasa diisikan pada bagian C. Pilih belum registrasi, masukkan NPWP serta e-fin yang telah diterima, lalu ikuti langkah selanjutnya untuk pembuatan akun DJP online. Setelah pembuatan akun berhasil, wajib pajak dapat langsung menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan layanan perpajakan yang tersedia.
Nah, demikianlah langkah-langkah yang dapat dilakukan wajib pajak untuk memperoleh dan mengaktifasi e-Fin secara online. Tetap di rumah saja dan patuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. DJB Kuat, Indonesia Maju.